Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para calon hacker, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja di sana ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar yang namanya yaitu adalah ethical hacking dari ke-6 atau wireless hacking. Di mana kita akan mempelajari yang namanya mengeksploitasi gelombang radio, membedah autentikasi WPA2, dan memahami kerentanan jaringan tanpa kabel atau wireless hacking atau WiFi ya intinya ya. Nah, di sini kita akan belajar apa itu wireless hacking. Berbeda dengan jaringan kabel wire yang membutuhkan akses fisik ke switch atau router. Jaringan dari kabel memancarkan paket data secara terbuka di udara bebas. Jadi di udara kita nih ya, sebenarnya itu banyak data-data guys atau paket-paket intinya. Siapapun yang berada dalam radius pancaran sinyal dengan antena WiFi dapat mencegat, menyuntikkan, atau memblokir lalu lintas data tanpa perlu masuk ke dalam gedung target. Kita pernah mikir nggak sih, kok bisa gitu ada WiFi dari satu antena, kita ini jauh 10 meter dari WiFi itu, tapi kita bisa dapat paket atau datanya gitu. Nah ini namanya wireless atau namanya ya WiFi gitu intinya. Nah di sini kita akan belajar yang namanya mode operasi kartu jaringan atau NIC, di mana ada yang namanya managed mode, mode standar default, kartu jaringan hanya menangkap dan memproses paket data yang ditujukan secara spesifik ke alamat MAC perangkat Anda. Ada juga yang namanya monitor mode, di mana ini adalah mode hacking, memungkinkan antena untuk mendengar semua lalu lintas kabel di sekitarnya di udara, tanpa perlu terhubung ke titik akses HP manapun. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya master mode. Master mode ini adalah perangkat bertindak sebagai access point atau AP atau router itu sendiri memancarkan sinyal agar perangkat lain dapat terhubung kepadanya. Jadi dia di sini ada beberapa operasi mode ya. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu bahaya jaringan WiFi publik, guys. Nah, jadi kenapa sih WiFi publik itu sangat-sangat berbahaya? Jadi 80% lalu lintas itu terekspos. Jadi WiFi publik nih yang ada di kafe-kafe atau dimanapun ya, dia tuh sebenarnya berbahaya, guys. Kenapa ya? Karena kalian bayangin aja nih, ibaratnya kalian tuh bisa ngambil paket orang lain tuh dengan mudah gitu loh, kalau kalian ngerti caranya. Nah, di sini ada namanya ilusi keamanan WPA 2 personal, di mana sebagian besar jaringan publik, kafe atau bandara, membagikan password secara bebas. Jika hacker mengetahui password WiFi tersebut, mereka dapat mendeskripsi seluruh lalu lintas udara dari pengguna lain di tempat yang sama secara pasif. Koneksi berstatus open, bahkan tidak memiliki lapisan enkripsi sama sekali di udara. Jadi berarti di udara kita nih ya, kalau kita lagi pakai WiFi di bandara, di kafe, ada hacker satu nongol, ting, wah anjir, bisa kelihatan kita lagi ngapain aja. Kenapa? Karena yang namanya gini guys, kalau kalian kirim pesan atau ngapa-ngapain pun di jaringan itu tuh sebenarnya dikirim guys, dikirim ada paketnya, tapi paket itu nggak kelihatan sebenarnya. Anggap aja kayak paket Shopee lah. Aku mau ngirim kata-kata misalkan aku sayang kamu ke pacarku gitu ya. Terus dikirim tuh paketnya tuh lewat jaringan, lewat udara. Nah, terus masuk ke WiFi. Nah, dari WiFi itu baru disambungin ke pacar kita. Set, tapi cepet karena hitungannya persekian detik doang. Gitu. Tapi kalau ada hacker di samping kita bisa diambil, dicaplok sama hacker. Oh, kalian tuh ngirim teks ini sebenarnya gitu jadinya. Nah, di sini kita akan membedah yang namanya four-way handshake, di mana jantung dari keamanan WPA2 dan kelemahan fatal yang paling sering diincar oleh peretas. Nah, di sini kita akan belajar namanya siklus autentikasi WPA2, di mana yang pertama yaitu ada PMK derivation, di mana klien dan AP sama-sama mengetahui pre-shared key, password untuk menghasilkan kunci dasar. Jadi pada intinya ya kita tuh tahu password dulu dalam sebuah WiFi. Terus ada namanya announce dan juga S-nonce, di mana AP mengirimkan nilai acak announce ke klien, dan juga klien merespons dengan nilai acaknya sendiri S-nonce dan juga MIC ini MIC. Terus yang ketiga yaitu PTK generation. Kedua belah pihak secara mandiri merakit firewalls transit key untuk menginskripsi sesi komunikasi ini. Yang keempat, verification. AP mengirim pesan konfirmasi akhir koneksi aman terbentuk tanpa pernah mengirimkan password ke dalam plain text. Jadi intinya ini adalah siklus autentikasi WPA2. Jadi ya emang sangat-sangat rentan. Ibaratnya kayak kalau kita tahu passwordnya preset key ini, ya udah semuanya itu bisa kena gitu ibaratnya. Dan di sini ada taktik serangan di authentication. Ada yang namanya konsep serangan protokol 802.11. Awalnya tidak mengenkripsi manajemen frames. Hacker dapat memalsukan alamat MAC dari AP dan mengirimkan frame di out ke perangkat korban spoofing. Toolsnya bisa pakai AirPlay Edge. Ini ada AirPlay Edge ini ada di
Ya pokoknya di Linux ada lah, kalian tinggal download aja kali Linux ya. Nah, tujuan akhirnya yaitu handshake capture, di mana korban akan terputus dari wifi seketika. Perangkat korban akan otomatis mencoba terhubung kembali reconnect. Momen inilah yang digunakan hacker untuk mencegah four-way handshake yang terjadi di udara. Nah, di sini ada evolusi standar keamanan wifi, di mana ada standar kita pakai WP, algoritma enkripsinya RC4 shipper. Ini tuh masih sangat rentan, ini kan jadul banget guys. Terus ada WPA ini TKIP, nama algoritma enkripsinya, dia ini udah jadul juga ya, jadi gampang lah ya. Terus ada WPA2 ini 2004 sampai 2018 berarti. Dan standar aman dari dekripsi langsung, namun rentan terhadap serangan kamus offline dictionary attack pada handshake. Ini pakai AES CCMP, jadi ini nama algoritma enkripsinya ya. Terus yang paling terbaru, yang paling aman itu pakai WPA3 2018 sampai sekarang. Algoritma enkripsinya apa? SI Dragonfly. Jadi di sini sangat aman, kebal terhadap peretasan offline. Hacker harus berinteraksi secara langsung online dengan AP untuk setiap tebakan password. Jadi gini intinya ya. Jadi intinya, walaupun jaringan kita ini berada di udara, kata-kata pesan kita ada di udara semua, tapi semua itu dienkripsi. Jadi kenapa dienkripsi? Kalau dienkripsi berarti aman. Orang tuh bisa ngambil pesan kita, tapi orang tuh nggak tahu pesan kita itu apa sebenarnya. Jadi aman sebenarnya. Nah, di sini kita ada sebuah quiz di mana identifikasi Rogue AP. Anda sedang berada di kedai kopi. Laptop Anda mendeteksi dua jaringan WiFi dengan nama ESSID yang persis sama. Manakah yang berpotensi sebagai jebakan hacker? Contoh di sini ada jaringan A, ada namanya SSID itu dari Coffee Free WiFi BSSID, di mana di sini tuh BSSID, di sini ini tuh ada MAC-nya, terus di sini sinyalnya 6, terus 75 dBm sedang, jadi kecepatan jaringan sedang. Jaringan dengan sinyal rata-rata yang memancar dari arah kedai. Dan jaringan B yaitu SSID Coffee Free WiFi BSSID, di sini ada MAC-nya nih. Terus di sini signalnya ada 11, terus ada min 25 dBm, sangat kuat. Jaringan dengan sinyal yang luar biasa kuat, seolah routernya itu berada di tempat di sebelah meja Anda gitu. Kira-kira mana nih jebakan hacker? Sebenarnya ini tuh bukan WiFi coffee-nya, tapi bukan WiFi coffee-nya, tapi WiFi dari si hacker ini. Nah, jawabannya adalah yang B ini. Jaringan B adalah evil twin. Hacker sering membuat titik akses palsu Rogue AP ini menggunakan nama yang persis sama dengan jaringan asli. Mereka memancarkan sinyal dengan daya sangat kuat, misal min 25 dBm. Perangkat modern seperti smartphone dan laptop diprogram untuk secara otomatis terhubung ke BSSID. Mekanisme memiliki sinyal terkuat untuk efisiensi. Begitu terhubung ke evil twin, hacker dapat melakukan man in the middle untuk mencuri kredensial bank atau memasukkan halaman login. Jadi gini intinya. Sebenarnya kalian tuh bukannya login ke WiFi cafe, tapi kalian malah login ke WiFi si hacker. Sebenarnya segitu sebenarnya. Nah, di sini ada intersepsi dan atenuasi sinyal. Di sini dengan antena high gain directional sinyal WiFi yang seharusnya hanya menjangkau radius 20 meter dapat dicegat dari jarak ratusan meter hingga lintas gedung. Hacker menghitung pelemahan sinyal di udara untuk memposisikan antena sehingga mereka menggunakan persamaan fisika dalam komunikasi. Ini kalau hacker udah jago banget ya. Dihitung sama dia guys kekuatan sinyalnya guys. Udah dihitung, kita tinggal kencangin aja sinyal si hacker daripada sinyal utamanya. Jadi ini gitu. Nah, di sini tingkat keberhasilan cracking dalam WiFi attack ini. Ada yang namanya WP cracking, air crack, dan ini 100% bisa berhasil. Ada yang namanya WPS spin, brute force, pixie dust, ini 95% berhasil. Jadi kalau WPA2 dictionary attack itu 60% berhasil. Dan di sini ada WPA3 SI attack ini 0,1%. Jadi gini guys, jadi kan ada WPA, WPA2, WPA3. Jadi gini, kalau kalian masih jadul WiFi-nya itu 100% bisa kena hack. Kalau WiFi kita tuh pakai yang WPS itu 95% kenanya. Kalau pakai WPA2 itu masih bisa kena 60%. Tapi kalau udah kalian pakai WPA3 cuma 0,1%, tapi tetap ada peluang buat kalian kena. Jadi fitur WPS ini hanya menggunakan 8 digit PIN numerik, sangat rentan diretas dalam hitungan jam. Sedangkan kalau WPA2 itu bergantung sebenarnya pada kepadan password hotline. Sedangkan WPA3 membuat serangan offline cracking menjadi mustahil secara matematis. Tetap bisa, tapi mustahil. Di sini ada strategi mitigasi jaringan dan kabel. Yang pertama, nonaktifkan fitur WPS. Jangan pernah menggunakan WiFi Protected Setup WPS PIN. Ini adalah celah keamanan paling mudah dieksploitasi pada router rumahan.
Migrasi ke WPA3, pastikan hardware router Anda mendukung protokol autentikasi WPA3 SAE. Dia menganggap setiap sesi kunci secara individual. Jadi WPA3 ini lebih aman. Kenapa? Karena dia tuh selalu dienkripsi terus. Dan WPA2 Enterprise itu untuk korporat, hindari preset key public, gunakan server radius di mana setiap karyawan memiliki username dan kredensial WiFi masing-masing. Nah di sini ada kenapa? Karena biar setiap orang dia punya password dan username dan passwordnya masing-masing. Yang terakhir itu selalu gunakan VPN server pas berada di jaringan publik. VPN akan menambahkan lower encryption tunnel yang mustahil ditembus meskipun hacker mencegat data di udara. Jadi gini, walaupun kalian diambil datanya dari udara sama hacker, tapi kalau kalian udah pakai VPN itu ya tetap dienkripsi. Jadi kalau hacker tuh bisa ngambil data kita, tapi dia nggak tahu isinya datanya apa, dia aman. Jadi file spesifik kabel dan kabel adalah udara adalah medium publik. Apapun yang Anda kirimkan melaluinya tanpa enkripsi, ujung ke ujung end to end, otomatis menjadi konsumsi publik bagi mereka yang mau mendengarkan. Jadi simpel gini, hacker tuh bisa ngebaca semua pesan-pesan yang ada di kalian kalau nggak dienkripsi. Enkripsi itu apa sih bang? Enkripsi itu kayak disembunyiin. Jadi ibaratnya kalian kirim aku sayang kamu, tapi dienkripsi jadi kayak tulisannya kayak sandi-sandi gitu. Itu namanya enkripsi. Di sini apakah ada pertanyaan? Apakah router rumah Anda masih menggunakan WP atau menyalakan WPS? Next session dari 7 kita akan belajar namanya web application penetration testing. Oke, see you in the next video. Bye bye. Thank you semuanya udah nonton. Lanjut ke next session dari 7 ya.